Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dilafalkan pada tahun pertama Hijriah. Pengumandang azan pertama adalah sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah, sebagai penanda masuknya waktu sholat bagi kaum muslimin. Adapun rincian sejarah azan dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Sewaktu-waktu ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu sholat. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba. Sehingga pada suatu hari mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat mengusulkan agar menggunakan lonceng, sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain mengusulkan dengan tanduk, sebagaimana digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun sahabat Umar bin Khattab berkata, "Alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang sholat." Kemudian Rasulullah menyetujui usulan Umar dan berkata, "Wahai Bilal, berdirilah serta panggil manusia untuk mendirikan sholat." Sementara itu dalam riwayat Abu Daud, Abdullah bin Zaid radhiyallahu berkata, Nabi SAW berkeinginan mencari cara untuk memberitahukan waktu sholat, namun baginda belum juga menemukannya. Abdullah bin Zaid telah bermimpi mengenai kalimat-kalimat azan dalam tidurnya. Lalu dia mendatangi Nabi untuk memberitahu hal tersebut. Kemudian Nabi pun bersabda, "Ajarkanlah kata-kata itu kepada Bilal." Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa pada saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya mengenai lafal-lafal azan itu kepada Rasulullah, sahabat Umar bin Khattab pun mengakui hal yang sama. Beliau juga telah bermimpi dengan mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Zaid. Setelah itu Rasulullah berseru sembari memuji Allah sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan berita tersebut. Semenjak itu azan dijadikan sebagai pengingat masuknya waktu sholat hingga Rasulullah SAW wafat. Adanya azan menjadi tanda masuknya waktu sholat. Sejarah Islam mencatat ada salah seorang sahabat bernama Bilal yang selalu mengumandangkan azan karena memiliki suara yang bagus. Lalu apakah azan untuk sholat juga pernah dikumandangkan oleh Rasulullah semasa hidupnya? Jika tidak pernah, mengapa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan? Sebenarnya Rasulullah pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya Hasan dan Husain saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abdul Rasid dari ayahnya. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah mengazani telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk sholat." Hadis riwayat Tirmizi. Namun untuk mengumandangkan azan, belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah azan untuk melaksanakan sholat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fikih ketika menerangkan lebih utama mana antara mengumandangkan azan atau menjadi imam. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu berkata, alasan ulama mengunggulkan lebih utama menjadi imam adalah karena Rasulullah. Kemudian para khulafaur rasyidin menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama senior setelah mereka dan jawaban mereka adalah karena Rasulullah lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah-khalifah dan imam-imam setelahnya, mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam sholat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dengan sangat sahihnya. Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab mengatakan, "Seandainya aku berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka aku akan mengumandangkan azan." Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Rasulullah tidak mengumandangkan azan untuk sholat semasa hidupnya. Imam Al-Hisab di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Nabi karena jika beliau mengatakan hayya 'alas shalah
dan umat Islam tidak segera melaksanakannya, maka mereka pun akan ditimpa azab. Hal ini disandarkan pada firman Allah, "Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau timpa azab yang sangat pedih." Quran Surat An-Nur. Hikmah selanjutnya mengapa Rasulullah tidak mengumandangkan azan sebelum sholat dikarenakan Rasulullah adalah pendakwah. Maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan jika Rasulullah mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sana seakan-akan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Hikmah selanjutnya, kalimat panggilan azan itu yang tahu pertama kali lafaznya adalah di mimpi sahabat Nabi SAW, yakni Abdullah bin Zaid, bukan di dalam mimpi Nabi sendiri. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada selain beliau untuk mengumandangkan azan. Hikmah selanjutnya adalah dikarenakan kesibukan dan sempitnya waktu Nabi untuk bisa mengumandangkan azan sholat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari mazhab Hambali di dalam kitab Saikhona. Beliau berkata, "Sungguh Nabi SAW dan para khalifah setelahnya tidak berkesempatan mengumandangkan azan salat adalah karena kesempitnya waktu untuk mereka melaksanakan hal itu." Sahabat yang beriman, demikianlah alasan mengapa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan untuk sholat selama hidupnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.